kalau kita life cycle-nya di organisasi, karyawan masuk, dia onboarding, kita ingin mengengage ya, atau menginduksi supaya dia cepat nyambung gitu dengan organisasi. Cepat beradaptasi juga ya. Cepat beradaptasi dengan culture pertama. Kemudian cepat berkinerja gitu loh. Jadi nggak yang belajar kelamaan terus nggak ada hasil gitu kan. Nah itu tuh perlu diakselerasi atau difasilitasi dengan proses coaching dan mentoring. Lalu apakah para mentor ini mereka juga melakukan itu menjadi bagian dari penilaian kinerjanya mereka atau membantu coach berpikir dari banyak angle ya gitu ya, mensupport tadi itu ya. Jadi bukan ngeblok atau misalnya langsung mengarahkan ke solusi aja gitu. Artinya memang ini harus sudah diterapkan pada sejak awal si pekerjanya bergabung dengan organisasi ya. Halo rekan Naker, kita berjumpa kembali di podcast Indonesia Produktif. Saya Silvanus Hardianto dan kali ini kita akan diskusi kembali tentu saja tentang hal-hal yang sangat relevan di dunia pekerjaan kita. Dan hari ini kita sangat beruntung akhirnya sudah berjumpa lagi saya ini dengan narasumber yang sangat keren untuk hari ini. Ada Ibu Ana Febriana Triastuti. Halo Mas Ivan. Apa kabar Ibu? Baik, baik. Dan boleh diceritakan Ibu saat ini kesibukannya apa? Dan lagi ini kan menjelang akhir tahun ini, kayaknya lagi seru-serunya nih di kantor nih. Makanya dikasih waktunya, waduh, lumayan nih pas lagi heboh-hebohnya ya akhir tahun. Oke, mungkin saya perkenalan diri sedikit ya. Silakan. Saya saat ini saya Ana Febriana Triastuti, biasa dipanggil Ana. Saat ini saya bekerja sebagai Chief Human Capital Officer di Mayapada Healthcare Group. Ini adalah sebuah jaringan rumah sakit ya. Kita saat ini beroperasi ada 7 rumah sakit, akan ada rumah sakit ke-8 tahun depan dan ke-9 dan seterusnya. Nah saat ini mungkin kalau bicara mengenai size organisasi, kita ada 4.500 karyawan lah ya saat ini ya, di 7 rumah sakit yang beroperasi. Terus secara industrinya kan kesehatan ya, jadi ada rumah sakit, ada klinik, ada berbagai layanan kesehatan untuk pasien atau masyarakat lah. Gitu. Ya, dan ini kan menjelang akhir tahun biasanya setiap organisasi apalagi dengan jumlah karyawan sangat besar ini lagi siap-siap untuk apa yang akan dilakukan di tahun ke depan gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang rencana-rencana yang akan Ibu lakukan di organisasi yang saat ini, tema kita kan hari ini adalah tentang coaching dan mentoring dan kaitannya dengan peningkatan produktivitas. Yes. Nah, mungkin kita ke hal yang fundamental dulu. Coaching itu sebenarnya apa sih, Bu? Oke, mungkin sedikit mundur malah tentang produktivitas. Oh, oke. Baik, ya, baik. Kadang kita sering mendengar produktivitas itu seperti apa ya, lebih ke arah angka, target gitu ya. Menambah produktivitas dengan menambah jumlah jam kerja, misalnya menambah manpowernya itu sendiri, kemudian memperketat misalnya kontrol biaya gitu ya dan sebagainya. Nah, kalau di pengalaman saya di HR yang udah 23 tahun lebih lah ya. Produktivitas itu justru malah kaitannya lebih banyak dengan people, di mana orang itu merasa didengar. Ya, dibimbing, kemudian didorong untuk bertumbuh. Nah, jadi nanti mungkin kita akan bahas lebih banyak gitu. Sebenarnya aspek-aspek produktivitas yang mana sih yang didorong oleh tadi 2 hal tadi, coaching dan mentoring. Oke, kita balik ke pertanyaan apa itu coaching dan apa itu mentoring ya. Kadang memang 2 hal ini ya sering nyampur lah gitu ya. Jadi kita cari yang bedanya aja lah ya. Kalau coaching itu lebih fokus untuk penggalian potensi. Penggalian potensi supaya performance-nya menjadi lebih baik atau kompetensinya menjadi lebih baik. Biasanya dia berbasis pada percakapan yang reflektif gitu. Jadi kayak
coachnya itu mengarahkan apa sih yang kamu mau capai kayak gitu ya. Terus kemudian apa yang menurut kamu sebaiknya dilakukan dan sebagainya. Jadi lebih ke menemukan si coachnya itu menemukan sendiri potensinya untuk melakukan sesuatu, untuk action, untuk menemukan solusi gitu. Kalau mentoring itu biasanya ada sosok mentornya. Jadi pendampingan gitu. Mentoring itu ada sosok mentornya karena yang ini basisnya adalah sharing pengetahuan biasanya. Jadi ada konteksnya, misalnya secara teknis mirip gitu ya, atau misalnya dia dalam tanda kutip lebih senior gitu. Jadi ada basis pengalaman. Kita kan sering mendengar ada istilah tacit knowledge. Ya. Tacit knowledge itu adalah knowledge yang dimiliki oleh seseorang nih, tapi susah untuk dituliskan, didokumentasikan. Kamu taunya apa gitu. Itu dilakukan melalui proses diskusi atau mentoring tadi. Jadi seorang yang mungkin lebih berpengalaman, dia akan menyampaikan isi pengalaman dia, gitu, pengetahuan dia kepada orang yang dia menti gitu, yang dia mentoring gitu kan. Jadi seperti membimbing atau memberikan arahan. Gitu. Biasanya kaitannya juga dengan pengembangan karir nih. Ya, jadi yang lebih relevan dengan konteks karirnya dia. Ya. Dan kenapa kira-kira sebuah organisasi butuh ada tadi ada coaching, ada mentoring gitu? Kalau dibilang butuh, memang karena ada kaitannya ya. Mungkin sifat dari coaching dan mentoring itu kan kalau kita ingat proses learning 70 20 10. Kita sering tahu si 20-nya itu adalah interpersonal sama social interaction. Itu biasanya programnya atau metodenya itu lakukanlah coaching dan mentoring gitu kan. Tapi sebenarnya maknanya lebih luas. Si 20-nya ini itu menjembatani antara si 10 yang adalah pelatihan dan si 70 yang adalah actual doing the job gitu atau project seperti itu ya. Jadi kebayang nggak sih kalau dari latihan tiba-tiba harus langsung actual gitu ya, melakukan pekerjaan gitu, tapi tanpa ada proses si 20 ini. Ya mungkin arahnya nggak jelas, goalnya nggak jelas, mungkin dia juga mengalami kendala-kendala yang kalau misalnya proses mentoring itu ada, dia udah bisa tanya tuh ke mentornya. Jadi si tengah-tengah ini, si 20% ini yang sifatnya adalah social interaction dan yang lebih terstruktur gitu ya, berupa coaching atau mentoring dalam organisasi itu sangat berperan untuk menerjemahkan dari bentuk pelatihan ke dalam real life real life job atau assignment kayak gitu ya. Dan pada akhirnya akan berpengaruh juga kepada kinerja yang bersangkutan gitu ya. Betul, pasti ada pengaruhnya. Artinya memang ini harus sudah diterapkan pada sejak awal si pekerjanya bergabung dengan organisasi ya. Bisa jadi, jadi kalau kita lihat proses di HR itu kan ada proses onboarding ya. Karyawan itu bergabung, nggak cuman ini nyambung ke onboarding, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan? Langsung aja gitu. Jadi kayak kalau kita life cycle-nya di organisasi, karyawan masuk, dia onboarding, kan ada kita ingin mengengage ya atau menginduksi supaya dia cepat nyambung gitu dengan organisasi. Cepat beradaptasi juga ya. Cepat beradaptasi dengan culture pertama. Kemudian cepat berkinerja gitu loh. Jadi nggak yang belajar kelamaan terus nggak ada hasil gitu kan. Nah itu tuh perlu diakselerasi atau difasilitasi dengan proses coaching dan mentoring juga. Dan kaitannya sama tadi ya individual goal setting kan juga harus di awal itu ya. Iya, ada kaitannya semua. Jadi dari mulai dia bergabung, kemudian pada saat dia misalnya proses performance management ya. Jadi kalau HR pasti tahu lah ya istilah performance management itu ada cycle-nya gitu kan, di goal-nya di set gitu, kemudian di tengah-tengah atau di kuartalan tuh harus adalah ketemunya one on one gitu ya. Kalau di saya sebutnya O3 one on one kan O. O3 ya. O3 itu kayak ngasih ozon ya. Iya. Maksa. Iya. Jadi si O3 session ini sebenarnya untuk memberikan ozon gitu ya, memberikan arahan lagi gitu ya, memberikan tenaga energi lagi gitu buat si karyawan untuk going to the next quarter atau gimana. Ini mungkin rekan-rekan juga penasaran untuk
apa sih yang dilakukan di Mayapada Group ini dalam proses tadi mentoring coaching yang tadi sudah sempat sedikit diinformasikan tentang O3 tadi ya? Iya, salah satunya ya. Iya, jadi kalau saat ini yang sudah diterapkan di Mayapada Group itu bagaimana kaitannya dengan tadi proses mentoring, coaching sampai pada akhirnya si pekerja ini mendapatkan sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Ya, jadi nyambung sebenarnya sama penjelasan tadi, mulai dari dia bergabung, kemudian dalam proses performance management itu kita tuh bisa memasukkan proses coaching dan mentoring gitu ya. Satu lagi sih ada proses namanya talent management. Oke. Ya, untuk organisasi yang ya kalau seperti Mayapada kita memang baru membangun framework talent management itu baru 2 tahun ini. Dan itu kita salah satunya yang kita tekankan aktivitasnya adalah si coaching dan mentoring. Jadi kalau kita udah milih nih pool of talent, nggak bisa dipilih aja gitu aja. Udah kamu dikasih assignment deh gitu ya, di extend kerjaannya, dibanyakin projectnya, nggak gitu. Tapi kita membekali tuh pertama kali adalah dengan pemahaman dulu bagaimana sih proses coaching dan mentoring supaya dia juga bisa melakukan. Tapi dia juga di coach gitu loh. Nah, dia juga harus di coach. Kita ngundang juga coach profesional gitu ya untuk mengcoach para emerging talents kalau kita bilang. Itu dimonitor dengan satu aplikasi gitu ya. Jadi kapan dilakukan, terus catatannya seperti apa gitu tuh ada aplikasinya. Kemudian mereka juga secara paralel itu ada proses mentoring. Kalau coaching dengan eksternal ya orang luar ya gitu ya. Mungkin agak kurang dapat konteksnya gitu dengan pekerjaan dia atau skopnya dia. Nah, kita lakukan juga secara paralel itu proses mentoring. Siapa mentornya? Mentornya ya leader-leadernya juga. Para atasan langsung. Iya, nggak harus atasan langsung. Harus. Jadi boleh pilih. Bisa pilih. Iya, bisa. Jadi ada matchmaking prosesnya juga. Menarik. Jadi dia boleh pilih. Ya anggap misalnya atasan langsung itu default gitu ya. Mandatori. Ya, agak mandatori, tapi boleh di-combine. Tapi tetap boleh pilih. Tetap boleh pilih. Dia bisa pilih dua lagi gitu ya. Lalu nanti kita akan matchingkan karena biasanya ada favoritism juga. Saya maunya sama ini. Jadi mentor itu banyak banget gitu. Intinya adalah kita coba matchkan antara mentee dengan mentornya gitu. Artinya setiap leader yang ada itu juga sudah default sebagai coach atau sebagai mentor. Sebagai mentor sih ya. Karena kalau sebagai coach kadang kita ngerasa wah, mesti belajarnya mungkin 3 tahun sendiri ya gitu. Beda gitu ya jalurnya kan ada banyak mazhabnya gitu ya. Mungkin nggak terlalu kesana ya arahnya. Sebenarnya pada saat prosesnya sih tentu nyampur jadinya coaching mentoring tapi kita memang melabeli atau memberikan judulnya itu sebagai mentor. Dan jadi, mereka juga disiapkan untuk sebagai mentornya. Betul, ada pembekalannya dulu. Apa sih mentor itu yang gitu. harus dilakukan apa saja. Meskipun berbeda dengan coaching, tapi sebenarnya nanti kelihatannya tuh akan kelihatan tuh ternyata memang dia harus empathetic listening juga, active listening juga, harus bisa nanyanya gimana. Itu tetap aja harus punya prinsip-prinsip yang mirip lah dengan coaching. Lalu apakah para mentor ini mereka juga melakukan itu menjadi bagian dari penilaian kinerjanya mereka atau gimana? Penilaian kinerja sih enggak. Enggak ya. Jadi maksudnya memang seberapa sering dia melakukan jadi lebih bagus gitu. Enggak juga. Enggak ya. Jadi memang udah bagian dari tanggung jawab dia sebagai leader. Lebih seperti kalau dibilang habit juga mungkin belum ya, karena juga cukup sulit meng-arrange waktunya segala macam ya. Tapi maksudnya setidaknya tidak seformal bahwa kamu mentoring karena kamu performanya lagi nggak bagus nih, atau kamu lagi bermasalah tuh nggak gitu. Jadi sudah menjadi bagian dari proses pengembangan, bukan evaluasi kinerja yang lain ya. Nah, dengan pengalaman yang sudah diterapkan di Mayapada Group ini, mungkin juga bisa berbagi ke rekan-rekan juga. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh sebuah organisasi kalau mungkin mereka saat ini belum nih ada program coaching, mentoring, lalu kemudian apa sih hal yang pertama dulu deh untuk kita lakukan biar ada berjalan coaching mentoringnya di karyawan-karyawannya ini. Mungkin bisa berbagi tips juga nih. Sebenarnya kalau dari pengalaman saya itu ya, biasanya tuh dari mindsetnya dulu. Pola pikir gitu.
Jadi kata-kata istilahnya tuh gini, you don't coach if you don't care. You don't coach if you don't care. Jadi kadang susahnya orang mereka gimana ya melibatkan leader tapi dia nggak terlalu peduli. Nah itu susah. Jadi memang leadernya mesti peduli dulu, baru bisa coach. Jadi percuma kita ajarin teknik, skill lah, metode lah gitu ya. Tapi dia nggak peduli. Nah, ini kan kuncinya di leader ya. Jadi proses coaching itu leadernya belajar coaching dulu gitu kan. Nah, baru dia bisa mengcoaching anak buahnya gitu kan, dan seterusnya. Nah, kalau di Mayapada memang BOD itu punya peran sebagai mentor. Jadi BOD mandatory itu ya. Mandatory yang udah jadi apa ya? Ya karena kita matchmaking tadi ya, mau nggak mau mereka harus open their schedule gitu buat itu gitu. Adalah pasti ada challenges-nya, cuma tetap aja mereka tahu bahwa mereka harus melakukan proses itu. Gitu. Tadi sudah disampaikan tentang apa yang harus disiapkan. Nah, kira-kira apa yang harus diperhatikan juga nih biar bisa berhasil lah. Jadi jangan salah langkah juga nih. Pitfalls-nya tuh kira-kira apa? Pitfalls dari kalau pitfalls dari coachingnya sendiri ya. Ini ada beberapa hal ya yang sering dilakukan ya. Kadang dianggap wajar tapi itu kurang membantu dalam proses coaching. Pertama adalah merasa tahu sendiri gitu. Jadi si coachnya itu merasa gue udah tahu solusinya, kamu ikutin aja. Saya udah tahu, kamu ikutin aja. Saya mau ngomong apa. Itu udah pasti langsung ngeblok dong ya. Ya, aku mau dikasih tahu doang gitu, tapi dia nggak mau mendengarkan saya gitu kan. Yang kedua tadi ya banyakkan dia yang ngomong daripada mendengarkan gitu ya. Jadi coach lebih banyak ngomong daripada bicara daripada si coachnya. Ujung-ujungnya memang bukannya menggali potensi coach gitu, jadi malah coachnya curhat kali ya. Curhat atau ceramah gitu. Ceramah gitu bisa juga gitu. Bukan hanya 5 menit 7 menit gitu ya, banyakkan dia gitu. Nah, akhirnya tidak menggali apa yang perlu didorong gitu atau digali dari si coachingnya. Terus biasanya coaching tapi nggak jelas tujuannya. Jadi kita ketemu deh, pokoknya ngomongin apa aja lah gitu. Kamu lagi gimana gitu. Jadi akhirnya ngobrol. Ticking boxes ya jadinya ya. Enggak juga. Oh iya, ticking boxes dalam artian pokoknya saya udah. Iya betul. Pokoknya done gitu, udah lah gitu. Tapi isinya apa nggak tahu. Tujuannya apa nggak tahu. Yang jelas akhir itu actionnya apa nggak tahu gitu kan. Dan seringkali next sessionnya itu nggak nanya yang kemarin udah ngapain gimana aja, gitu. hasilnya ya jadi akhirnya nggak ada kesinambungan. Nah ya nggak nyambung, nggak ada kesinambungan dari proses yang sebelumnya. Jadi coachnya merasa ya saya juga nggak terlalu diperhatikan kok progresnya gitu, blocking lagi. Akhirnya nggak sesuai harapan ya hasilnya ya. Sering lah, banyak banget pitfalls untuk coaching tuh ya. Termasuk juga misalnya fokusnya pada masalahnya tapi bukan solusi gitu. Jadi harusnya kan solusi itu come up dari si coach ya. Tapi ini kebanyakan dia nyalahin lah gitu ya. Coachnya itu bilang, "Oh, kamu udah salah lagi ya? Kok ini lagi sih kamu gagal lagi gitu kan? Kenapa ya? Jadi banyak why ya gitu. Ketimbang nanya apa yang kamu mau lakukan berbeda gitu." Artinya memang yang paling utama juga tadi adalah mindset ya untuk kita mau melakukan itu dan ada buy-in dari top management dan bekal yang mumpuni bagi para mentor dan coachnya itu ya. Yes. Kayaknya benar, penting sekali ya. Yang mumpuni itu karena tahu proses coaching Kalau tadi saya sempat mention yang istilahnya common mistakes ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih simple steps ya, simple step buat coaching biar gampang gitu ya. Ini akan menjadi closing statementnya buat Bu Ana nih, kira-kira apa tuh? Saya mikir apa sih yang simple buat kita inget ya mengenai coaching ya. Proses coaching atau coaching mindset tuh kayak apa? Saya pakai singkatan LISA. LISA. Ya, L-nya itu listen. Ya, listen itu nggak hanya listen atau hearing ya, jelas listen yang aktif, yang empathetic gitu ya.
Itu keterampilan utama coach. Coach ya, harus bisa mendengarkan. Ya. Yang kedua inquire. Inquire itu bukan investigate ya, jadi menanyakan dengan pertanyaan reflektif, menggali gitu ya, menggali apalagi dan sebagainya ya, bukan memberikan nasihat. Ya. Jadi lebih ke menginquire, menanyakan. Yang S-nya adalah support. Oke. Support itu bukan berarti dia yang ngasih solusi, enggak, tapi dia memberikan space ya, yang safe gitu ya. Jadi psychological safety-nya tuh dijaga gitu, memberikan support bahwa oke, kalau kamu mau coba itu kira-kira seperti apa, kamu udah bayangkan belum risikonya dan sebagainya. Jadi membantu coach berpikir dari banyak angle ya gitu ya, mensupport tadi itu ya. Jadi bukan ngeblok atau misalnya langsung mengarahkan ke solusi aja gitu. Yang ke A-nya itu act. Act tuh intinya kalau dari proses coaching harus ada actionnya, action plan-nya apa yang mau kamu lakukan gitu. Jadi simpelnya kayak gitu. Jadi listen, inquire, support dan act. Baik. Terima kasih sekali Bu Ana, ini luar biasa diskusinya kita hari ini. Dan semoga rekan-rekan juga bisa mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat dari obrolan kita di sesi kali ini. Saya Silvanus Hardianto, sampai berjumpa lagi di podcast Indonesia Produktif yang akan datang. Tetap semangat dan tetap produktif.